merupakan sesi terakhir kita di segmen ketiga di program obrolan sore bersama kantor imigrasi TPI kelas 1 Kolonia Medan. Dan saya masih bersama ketiga narasumber saya masih mau sapa walaupun sudah mau break ya. Masih ada Ibu Devina, selamat sore Ibu Devina. Masih ada Kak Petra, masih ada juga Bu Risma ya. Nah ini pertanyaan ketiga ini mungkin pertanyaan yang juga ditunggu-tunggu juga dari Anda yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com atau juga di 90,4 Sonar FM Medan. Tahapannya seperti apa ini Bu Devina? Berbicara tentang CASN untuk tahun ini. Nah, untuk tahapannya itu masa tahapan itu dimulai dari tanggal 17 September sampai dengan nanti bulan Desember. Oh, sampai Desember. Okay. Desember nanti itu Bang Jaki. Jadi tahapan pertama yang seperti saya utarakan tadi yaitu seleksi administrasi selama 20 hari di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Yang kedua, kita itu ada tahapan seleksi kompetensi dasar atau biasa disebut SKD, yaitu CAT yang kita lakukan di BKN di bulan November 2023. Okay. Jadi adik-adik yang di luar sana silahkan dicatat ya, ini untuk bulannya, jadi persiapkan diri kalian. Yang ketiga yaitu seleksi kompetensi bidang atau biasa disebut SKB, itu terbagi atas 3 kualifikasi yang akan kita ujikan nanti Bang Jaki. Yang pertama itu kualifikasi pendidikan non SLTA, yang kedua itu yaitu ujian kualifikasi praktik pendidikan non SLTA, dan yang ketiga itu adalah untuk ujian kesamaptaan. Ini khusus untuk pendidikan SLTA sederajat yang tadi untuk penjaga tahanan. Okay. Yang kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir itu adalah wawancara pengamatan fisik dan keterampilan ataupun WPFK yang akan dilaksanakan di antara bulan November dan ataupun Desember 2023. Jadi itu adalah rangkaian dari tahapan seleksi kita. Oke. Kalau keterampilan itu yang saya selalu ikutin sebenarnya Instagramnya Kanwil. Itu mereka yang punya karate itu semua keterampilannya ditunjukkan di situ ya. Mau komputer, bahasa asing, karate, apa saja keterampilan kita. Itu ditonjolkan di situ. Iya benar. Situ adalah ujian. Semakin banyak keterampilan berarti nilainya akan semakin tinggi. Gitu. Oke, ini barangkali masukan ya untuk yang mendengarkan kita di Sonora atau juga di Move Radio. Jadi kalau memang kemampuannya itu banyak, ini momennya sebenarnya bisa ditunjukkan seperti apa kemampuan yang dimiliki agar membuat nilainya menjadi lebih tinggi. Benar. Baik, kita berbicara. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah berbicara seperti apa ASN itu bagaimana, manajemen ASN itu ada apa tidak. Di segmen kedua kita sudah bicara sistem penerimaannya, formasinya dibutuhkan berapa. Dan yang ketiga ini saya mau coba untuk sama-sama saya mau jawaban jujur nanti dari Ibu Devina dan juga Ibu Risma dan juga Kak Petra. Bicara pendapat masyarakat. Kalau berbicara masalah penerimaan PNS ya, di masyarakat justru yang tersebar informasinya kalau ada orang dalam itu lebih gampang masuknya gitu loh Bu Risma ya. Saya juga bingung ini masalah ini, tapi sebenarnya pernyataan ini saya mau terima atau dengar langsung dari yang punya gawe. Ini Kak Devina, benar nggak sih pernyataan masyarakat di masyarakat Allah udah gampang kalau punya orang dalam tinggal urus aja? Nah, saya jawab cuma satu, itu hoax. Oh. Jadi nggak benar itu Bang Jaki. Iya. Jadi dengan pengayoman Sobat Mido, adik-adik yang di luar sana, sekali lagi yang saya utarakan adalah penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah gratis tanpa biaya apapun. Jadi tidak ada yang namanya ada orang dalam itu tidak ada. Jangan dipercaya, ataupun ada mungkin nanti orang pegawai ya yang beratasnamakan Kementerian Hukum dan jasa gitu. Menawarkan itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan dipercaya, itu bohong semuanya. Okay. Jadi itu akan menimbulkan adik-adik ayo semangat. Jadi semua Anda mencoba punya kesempatan yang sama. Anda lulus tergantung dari kemampuan Anda sendiri. Jadi contohnya seperti ini Mas Jaki, Bang Jaki. Contoh dalam ujian CAT, mungkin bagi dengan pengayoman Sobat Mido di luar sana yang sudah pernah ikut ujian sebelumnya tapi mungkin belum rezeki, belum lulus, khusus untuk kasus ya untuk CAT nih di BKN. Hari ini kita ujian, hari ini juga keluar nilainya. Jadi dan dipampangkan, jadi dari mana orang momennya nggak ada justrunya ya. Jadi jangan dipercaya. Jadi kesempatan semua sama. Jadi pemerintah membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya secara akuntabel dan transparan. Percaya saja dengan diri sendiri dan berusaha.
Seperti itu Bang Jaki. Percaya kepada diri sendiri dan berusaha. Bu Risma setuju nggak sih kalau masyarakat sebenarnya persepsinya harus dibenerin ini ketika berbicara tentang bahwasanya kalau mau masuk PNS terlebih lagi penerimaan kali ini tuh memang tidak perlu orang dalam. Baik, itu memang benar seperti yang dibilang Ibu Devina, itu hoax dan jangan teriming-imingi dan terpikirkan mau mendengar dari bujuk rayu orang yang menawarkan misalnya yang orang-orang di luar. Kenapa? Kita sekarang sudah kita melakukan pendaftarannya itu melalui aplikasi online. Nggak boleh lagi seperti dulu kan pakai tulis-tulisan. Kita sekarang kan pakai online. Itu satu. Nah yang kedua lanjutannya itu kan ada sistem chat komputerisasi dan dilakukannya bukan di luar tapi di satu tempat. Contohnya di PAKN. Nah, sudah dipusatkan di situ dan terjadwal. Begitu kita ujian mulai misalnya jam 9, jam setengah 9 atau 8.30 selesai, begitu keluar tunggu 5 menit nggak nyampe keluar tuh hasilnya. Lu masuk apa enggak? Benar, berarti ini salah satu himbauan bahwasanya jangan pernah percaya tawaran atau juga ada yang dibuat ya selama ini sebenarnya tumbuh subur ya di masyarakat ya, bisa ngurus kayak itu gitu kan ya. Ada pameo gampang katanya, menggampangkan segala sesuatu. Oke, bisa baik. lagi. Saya mau ke Kak Petra. Kak Petra, apa sih sebenarnya tips dan triknya untuk adik-adik kita, pendengar kita dengan pengayoman, pendengar Sonora, Move Radio mungkin yang ingin mencoba untuk nanti di CASN 2023 ini, apa tips dan triknya? Mungkin tips dan triknya mungkin biar lebih relate berdasarkan pengalaman saya pribadi kali ya. Mungkin yang pertama paling klise tapi paling ampuh mungkin berdoa yang utama. Betul. Terus selanjutnya siapkan mental dan diri. Banyak yang daftar PNS tapi tidak banyak yang mempersiapkan diri. Jadinya mungkin daftar tapi tidak belajar, tidak bahas soal, tidak belajar bukan hanya sekadar bukan hanya belajar, harus tahu medan perangnya nih, saingannya siapa, apa saja yang ditanyakan. Sekarang informasi sudah sangat terbuka, kita googling, kita lihat di YouTube sudah ada tuh tutorial atau contoh soal CAT. Jadi rajin bahas soal sampai ketika lihat soal nih tanpa baca kita udah bisa jawab gitu. Kayaknya ketika mental kita udah siap, ada soal yang kita lihat, kita udah tahu nih polanya. Mungkin soalnya berbeda tapi polanya sama, kita jadi udah tahu dan mental kita udah mungkin lebih dari yang lain. Dan CAT ini kebetulan di tahun saya 10 tahun yang lalu, CAT itu pertama kali. Jadi kami yang pertama belum ada referensi. Mungkin kalau mental nggak oke, ketika ada yang panik, mungkin dia pintar nih, tapi dia panik, dia salah klik, dia close, nggak ada harapan lagi, nggak bisa diulang lagi. Jadi ketika kita sudah close, udah berarti nilai kita keluar. Tapi kalau melihat itu kan, kalau mental kita nggak siap, kita terpecah nih konsentrasi. Jadi tetap fokus di diri kita sendiri, siapin mental. Kalau untuk seleksi administrasi, perhatikan detail kecil. Kadang orang tersandung karena hal sederhana ya. Maksudnya mungkin udah nih dimintakan berkas ini, udahlah kalau nggak ada nggak apa-apa. Persiapkan, urutkan sesuai dengan apa yang diminta. Kalau dilegalisir, kita legalisir. Kalau ini, dan kalau terkait orang dalam, mungkin di seleksi administrasi kita juga ada masa sanggah. Jadi ketika pelamar tidak lulus, jadi ketika pelamar tidak lulus, kita akan tulis keterangannya tuh. Panitia akan menerangkan apa sih? Kenapa? Kalau dulu kan kita nggak tahu. Benar. Kalau dulu beneran nggak lulus nggak sih? Kayaknya di syarat semua ini udah di S1 ini. Iya benar. Nah ketika itu ada masa sanggah, nanti berhak mengupload lagi data yang kurang atau gimana. Ketika memang ternyata memang memenuhi syarat, bisa lanjut. Tapi kalau memang ternyata enggak, kita bisa koreksi, kita bisa mempelajari untuk kedepannya. Itu sih yang untuk seleksi administrasinya. Baik, saya mau closing statement langsung dari ke Kak Devina. Kak Devina, selain kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita ya, Kak Devina ya, kita butuh mental seperti apa sih? Kalau seperti tadi saya dengar Kak Petra ini menyiapkan sekali mental. Nah, Anda kan berangkat sudah berkali-kali ya menjadi seleksi penerima ini mungkin ya, panitia juga. Butuh mental seperti apa sih sekaligus juga menjadi closing statement, Kak Devina?
Kalau menurut saya itu ya Bang Jaki, seperti tadi yang dibilang sama saudari Petra, pertama yang berdoa, mental itu ya kita tetap juga ya mengandalkan Tuhan ya, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berdoa, jangan dukun ya. Kita percaya Karena saya memang harus clearkan ini loh, Bu Devi. Tuhan Yang Maha Esa, Bang Jaki. Wajibat katanya loh. Sering itu kejadian itu. Karena dipampangkan kan biasa kan ini bawa ini gitu loh. Nah itu kan ada metal detektor, kita periksain Periksa satu-satu, nggak semua. boleh ada bawa jimat ataupun sebagainya. Jadi tempat itu ya Bang Jaki ya, Betul. percaya kepada Tuhan, berdoa, minta restu orang tua, Ya, itu dia. belajar pastinya, dan satu juga kesehatan. Mental tadi maksudnya tenang. Ya, Itu oke. intinya satu, kata kuncinya tenang. Bisa kuasai diri ya. Kalau kita tenang, semua bisa kita lewati. Tapi kalau sepintar apapun kita, kalau kita gugup, apalagi sakit, batal itu Bang Jaki, nggak terjawab itu. Betul. Itu aja. Apa yang menjadi closing statement, Kak Devi? Untuk closing statement kita hari ini saya akan tutup dengan pantun. Mungkin nanti Bu Risma dan Kak Petra mungkin nanti bisa untuk menambahin. Jadi dengan pengayoman dan sahabat Mido ada di luar sana, ini closing statement kita dari kantor wilayah, yaitu tampil perdana janganlah minder. ASN Kumham haruslah berani. Saudara semua adalah kader untuk penerus kementerian ini. Tepuk tangan. Oke. Ini ada dua ya. Tapi sekarang ada pemimpin semua loh, Kak Devina loh ya. Mas Jaki, ASN Kearifan lokal ya. nggak boleh, kita nggak boleh terlalu kaku. Betul, Kita harus betul. sadar juga, itu mental juga tadi ya. Satu lagi. Yang kedua yaitu bukan ASN, sembarang ASN. ASN Kumham sangatlah teruji. Mari kita bergandeng tangan untuk Kumham semakin pasti. Oke. Apa menjadi closing statement? Kalau saya sih bilangkan ya, karena bahasan kita masalah ini lebih dominan masalah penerimaannya. Saya hanya menyampaikan kepada pemirsa atau adik-adik atau teman-teman semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berusaha. Itu yang paling penting. Jangan kita mengandalkan diri sendiri tapi tidak ada usaha gitu. Tetap ada usaha dan semangat, jaga kesehatan. Kalau nggak sehat juga nggak bisa. Iya. Terima kasih Bu Risma. Kak Petra mungkin? Mungkin tantangan sedikit ya buat para pendengar, buat yang skeptis, ngerasa bakal ada orang dalam, ayo buktikan sendiri, daftar PNS tahun ini, buktikan kalau tanpa orang dalam kalian bisa masuk. Yes, itu dia menjadi semangat optimis ya. Baik, terima kasih Ibu Devina, terima kasih juga Ibu Risma, terima kasih juga Kak Petra, terima kasih juga Anda menyaksikan kita langsung dari live Instagramnya kami Polonia. Terima kasih juga mendengarkan kita langsung dari 90.4 Sonora Medan dan juga di www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf, produser acara ada Tegar Manata, ada teknisi Ari Kimono, dan lighting ada Sadam dan juga Malvi. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum.